Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sholat ini kewajiban hanya orang Islam atau manusia pada umumnya? Kalau saya berujuk kepada ayat wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, ya kan, berarti kan nas secara umum manusia wajib beribadah kepada Allah. Kemudian ayat yang Ustaz sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya kepada umat Islam. Termasuk mungkin Al-Quran ini yang dibawa sebagai mukjizat Nabi Muhammad juga bukan hanya untuk orang Islam, begitu Ustaz ya. Artinya kepada manusia pada umumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita mendakwahkan Al-Quran ini kepada orang di luar sana? Karena khawatir, saya pribadi khususnya, apabila pada masanya mereka dihisab, mereka belum masuk Islam, kemudian mereka bilang tidak pernah ada yang menyampaikan kepada saya tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sholat kita yang hari ini kita bahas di sini, tapi orang di sana tidak pernah tahu sehingga mereka tidak melakukan sholat. Nah, sementara kita masing-masing kan wajib untuk menyampaikan itu ya, walaupun hanya satu ayat. Mohon bagaimana menurut pendapat Ustadz supaya kita bisa minimal terbebas dari kewajiban menyampaikan kepada orang yang di luar sana. Tafadhol Ustaz. Terima kasih. Ada dua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan sholat, apakah kewajiban yang mengikat bagi umat Islam saja atau mengikat bagi seluruh makhluk. Tadi Anda berdalil dengan menggunakan Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 56, tapi saya sedikit mengoreksi. Wa ma khalaqtu, bukan khalaqta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Di situ alif lamnya berfungsi istighraq. Istighraq itu maksudnya mencakup semua tanpa kecuali. Jadi artikannya segala, semua. Padanannya begini, alhamdulillahi rabbil alamin. Artikan segala puji. Kalau sudah segala, semua, kita jangan ikut di situ. Oke? Misal, Masya Allah, anaknya kok pintar sekali gitu, juara terus di sekolah. Lalu orang tuanya berkata, alhamdulillah, itu semua dari Allah. Nah, itu sudah sampai situ. Jangan ditambahin, ya memang sih saya juga sebagai ibunya malam juga saya bimbing. Nah, itu mengurangi kadarnya. Oke? Itu al. Nah, balik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, pakai alif lam. Jadi sebetulnya komitmen menuhankan Allah, beribadah kepadanya, itu komitmen semua manusia. Ya, saya ulangi, komitmen semua manusia. Karena itu perjanjian pertama sebelum terlahir ke muka bumi, saat diberikan roh ke dalam jasadnya, komitmennya itu menuhankan Allah. Itu yang di Quran surah 7 ayat ke 172. Qalu bala syahidna. Makanya komen Nabi dari ayat itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu punya fitrah. Fitrah yang dimaksud di situ, fitrah kecenderungan menuhankan Allah. Kecenderungan menuhankan Allah, bahasa singkatnya disebut dengan din. Kepasrahan ketundukannya disebut Islam. Konfirmasinya di Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah. Apa itu din? Quran surah 3 ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Apa itu Islam? Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Antashhada an la ilaha illallah. Balik lagi ke syahadat. Jadi semua manusia itu pasti punya fitrah spiritual, mencari Tuhan dia. Cari Tuhan. Karena ada kewajiban ibadah. Nah, bagi yang sudah menemukan Allah sebagai Tuhannya, maka ekspresi untuk ibadah itu dilakukan lewat apa? Sholat. Itu yang dimaksud Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Gimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sholat itu gambaran dari ekspresi, ungkapan dari kebertuhanan kita kepada Allah. Ya. Makanya ketika orang Kristen misalnya, ya, orang Yahudi dan sebagainya, itu ketika mereka pun memahami dengan keyakinannya menyembah Tuhannya gitu kan, atau yang dipertuhankan olehnya, itu ketika diterjemahkan ke bahasa Arab, sholat bahasanya. Bahasanya sholat. Ya, ketika diterjemahkan dalam bahasa Arab. Tapi kata Allah komennya apa? Liyuqarribu indana zulfa. Mereka mencari perantara supaya ingin menemukan aku.
Maka disitulah tugas kita kemudian untuk menampakkan risalah keislaman supaya diketahui bahwa oh ini hidayah yang sesungguhnya. Nah, maka bagaimana caranya? Itu pertanyaan yang kedua. Dijawablah di Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ternyata bukan ceramah. Kan? Bukan ceramah. Dan belum tentu mau ikut. Ya, orang non-muslim belum tentu mau ikut ceramah saya. Zikir bersama Ustaz Adi Hidayat. Belum tentu non-muslim mau ikut. Itu pengajian. Tapi mereka akan mau menyimak. Ya kan? Dan mereka mau kemudian punya keinginan untuk mendekat ketika yang pertama itu hadir. Apa itu? Hikmah. Apa itu hikmah yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Hikmah itu kesesuaian, konsistensi antara ucapan, keyakinan dengan perilaku. Maka mereka akan melihat perilaku kita. Karena itu Nabi di kalangan ketika Nabi minoritas, di kalangan masyarakat Quraisy, dakwahnya jarang pakai ayat, pakai akhlak yang pertama. Wahyu itu sesekali turun. Kalaupun turun pendek-pendek. Coba teman-teman lihat karakteristik wahyu Mekah dengan Madinah. Madinah itu Al-Baqarah, Ali Imran. Mekah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pendek-pendek. Yang panjang apa? Implementasinya, senyum, toleransinya, lembutnya, kebenarannya, argumentasi positifnya. Nabi sedang ruku, kayak tadi ruku tuh. Mas Dude masih alhamdulillah tuh. Ya, nanti sampaikan ya ke Mas Dude itu. Saya masih naruh gelas. Nabi itu ditaruh kotoran di atas pundaknya itu. Di punggungnya ditaruh kotoran. Tapi saya belum pernah baca satupun kisah dari sejarah Nabi itu sampai marah misalnya. Tidak. Karena Nabi meresponnya proporsional. Dia naruh itu bukan karena dendam dan benci Nabi, bukan. Karena tidak tahu tentang sholatnya Nabi. Nah, orang yang belum tahu itu bukan dimarahi, tapi diberitahu. Gitu. Tapi orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Saya suka mengingatkan teman-teman yang marah karena orang mencela saya. Saya bilang gak usah dicela. Karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Dan yang mencela pun belum tentu marah dengan saya karena belum tahu aja. Kan jadi unik, saya hanya gak marah. Kenapa teman-teman mesti marah? Ya kan? Nah, jadi hikmah itu artinya menampilkan akhlaknya. Karena bicara itu belum tentu didengar. Tapi kalau kita jujur, kita lembut, proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Anda di kantor, ada juga non-muslim, Anda jujur, disiplin. Ketika pangkat jabatan dapat promosi, ajak teman-teman termasuk yang non-muslim. Ketika ditanya, kok baik benar nih? Bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya seperti ini.